Halo seller, video kali ini kita akan bahas tentang cara menggunakan fitur pengambilan sekunder di Big Seller aplikasi. Nah, fitur ini berfungsi di mana setelah kita mencetak daftar pengambilan barang dan menandai daftar pengambilan barang sebagai dicetak, maka pesanan akan dipindahkan ke status menunggu sortir. Setelah itu, kita perlu masuk ke halaman pengambilan sekunder untuk proses pesanannya. Nah, untuk fitur ini sudah bisa dilakukan di Big Seller aplikasi. Nah, pastikan sebelumnya hak akses sudah diberikan untuk pengambilan sekunder di aplikasi. Jadi kita setting di pengelolaan sub akun. Kalau memang teman-teman seller ini pakai sub akun bukan akun utama, pastikan akun utamanya sudah memberikan akses ke pengambilan sekunder di aplikasi. Kayak gitu. Jadi harus di checklist dulu. Nah, selanjutnya pastikan juga sudah setting di pengaturan wave untuk strategi wave-nya. Contoh di sini untuk buat manual, kita pilih yang sortir setelah pengambilan, scan untuk pengambilan, bisa pilih yang berdasarkan SKU tunggal atau grup SKU, dan metode pencetakan label pengirimannya kita pilih scan label produk. Kayak gitu. Jadi kita pilih yang ini. Kalau misal kita pilih yang cetak di pengambilan sekunder, ini harus dilakukan di PC. Jadi tidak bisa dilakukan di aplikasi. Jadi kita bisa pilih yang bagian scan label produknya. Untuk metode pencetakan label pengiriman. Nah, untuk metode penyelesaian wave-nya nanti bisa disesuaikan. Mau langsung selesai setelah kita melakukan scan sortir di pengambilan sekunder, atau ketika kita melakukan scan dan bungkus kayak gitu. Jadi nanti setelah kita pengambilan sekunder, selanjutnya kita langsung melakukan scan dan bungkus kayak gitu, baru nanti wave-nya itu selesai statusnya. Jadi ini bisa disesuaikan aja. Kalau sudah kita simpan dan kita langsung coba proses menggunakan pengambilan sekunder di aplikasi. Baik, untuk gunakan pengambilan sekunder di aplikasi, pertama-tama kita bisa masuk ke halaman dashboard Big Seller aplikasi. Lalu di bagian pengelolaan pesanan, ini ada pengambilan sekunder. Nah, di sini. Nanti di sini akan terlihat nih di menunggu diambil, berarti ada satu tugas wave yang harus kita proses pesanannya. Kayak gitu. Kalau sudah, nanti kita bisa klik yang tugas wave yang ada menunggu diambil ini, lalu nanti kita bisa klik konfirmasi untuk impor wave ini dan mulai pengambilan. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi kita bisa scan setiap SKU gudang, atau kita bisa juga input manual SKU gudang atau GTIN-nya. Nah, scan-nya ini bisa menggunakan kamera HP. Di sini ada dua metode. Jadi ada metode yang manual di mana kita input sendiri jumlah pengambilannya, jadi tanpa scanner atau tanpa kamera. Ada juga metode atau mode yang dimana kita harus scan SKU gudang atau GTIN-nya untuk menampilkan SKU gudang yang ada di tugas wave ini. Nah, di sini kita bisa coba cara atau mode pertama. Di sini kita input dulu SKU gudangnya. Contoh kalau misalnya kita manual, berarti kita input SKU gudang dari paket yang pertama. Di sini contoh SKU tes car 2. Selanjutnya kita bisa klik atau enter. 1. Nah, ini berarti sudah diambil satu SKU gudang, yaitu SKU tes car 2 di kotak 1 atau di rak pertama kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bisa scan lagi SKU yang selanjutnya atau di paket selanjutnya. SKU tes car 1. 2. Nah, berarti ini sudah selesai. Kalau misalnya muncul pengambilan selesai, notif seperti ini berarti semua paket sudah diproses. Semua paket yang ada di tugas wave ini sudah diproses dan sudah diambil. Kayak gitu. Nah, ini cara pertama menggunakan mode scanner. Kayak gitu. Nah, untuk mode selanjutnya, di sini ada mode untuk input manual. Contoh di sini kita batalkan dulu impornya untuk mencoba mode yang selanjutnya.
Kita konfirmasi lagi. Di sini kita pakai mode yang manual. Nah, mode manual ini di sini sudah langsung terlihat SKU gudangnya. SKU gudangnya ini SKU tes CAR 2, ini ada di kotak nomor 1. Nah, di sini juga kelihatan jumlah pesanannya itu atau jumlah paket yang ada di pesanan itu ada berapa. Di sini ada 1 yang harus diambil untuk SKU gudang tersebut. Selanjutnya kita bisa klik 1 atau input 1 dan kita bisa klik paket berikutnya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya sudah selesai semua, nanti kita bisa input lagi paket atau pengambilan sekunder selanjutnya. Nih, kalau misalnya sudah saat ini sebagai paket terakhir, apakah Anda yakin ingin mengakhiri pengambilan sekunder? Di sini terlihat kalau misalnya semua paketnya itu tuh sudah diambil. Nah, kalau misalnya teman-teman seller ingin lihat lagi rinciannya, di sini bisa ada rincian pengambilannya di bagian titik 3 di bagian atas. Nanti kita klik rincian pengambilan, di sini kita bisa lihat berapa yang belum diambil, yang sedang diambil, sama yang pengambilan selesainya ada berapa. Di sini yang belum diambilnya ini ada SKU tes CAR 1. Di sini berarti nanti kita bisa scan lagi yang SKU tes CAR 1 atau kita ambil lagi pesanannya. Nah, di sini. Nah, ini berarti sudah diambil. Nah, rinciannya kita bisa cek di sini. Nih, berarti kalau misalnya sudah selesai, berarti yang belum diambilnya ini 0, pengambilan selesainya 2. Yang artinya tugas wave ini sudah selesai diambil semua produknya atau SKU gudangnya dan belum ada yang diambil lagi. Di sini ada rincian pengambilan untuk melihat rinciannya, atau kita bisa batalkan impor kalau memang kita mau mengulang lagi proses impor atau pengambilan sekundernya. Atau kita bisa juga tunda tugasnya, reset pengaturan, atau akhiri tugas. Ya, jadi teman-teman seller bisa menggunakan pengambilan sekunder di aplikasi Bigseller agar bisa lebih memudahkan dalam mensortir paket dari wave-nya teman-teman seller dimanapun dan kapanpun. Nah, jika teman-teman seller punya pertanyaan lain terkait penggunaan fitur Bigseller lainnya, bisa langsung hubungi CS Bigseller dengan klik hubungi kami di bagian bawah kanan. Nanti bisa hubungi via Facebook, WhatsApp, email maupun Telegram. Agar setiap kendala maupun pertanyaannya bisa langsung dibantu lebih lanjut oleh tim CS kami.